Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bobi di Belajar dari Rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya di tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran keempat. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran keempat anak-anak semuanya. Dan materi hari ini tidak jauh dari materi yang pembelajaran pertama, kedua, ketiga. Ya, jadi ini adalah lanjutannya dan mari kita lanjutkan. Silahkan dilihat di layar anak-anak semuanya. Ingat, tetap fokus, tetap selalu memperhatikan. Ya, ayo membaca. Ya, kita membaca bersama-sama. Seperti biasa, Pak Bobi membacakan dulu, nanti anak-anak menirukan. Yuk. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat. Padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Ya, akan Pak Bobi ulangi lagi anak-anak semuanya. Akan Pak Bobi ulangi lagi membacanya ya dari atas. Perhatikan di sini sudah sampai pada benda gas ya. Benda padat, benda cair kita sudah mempelajarinya di pembelajaran sebelumnya. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon, bagaimana bentuknya?
Balon berbentuk bulat padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Ya, kita akan perhatikan anak-anak dari atas ya. Ya, bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Tidak. Kita tidak bisa melihat dan menyentuhnya ya. Nah, anak-anak pasti sudah tahu yang namanya balon. Bentuknya balon bermacam-macam. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang bisa dibentuk huruf. Sekarang seperti itu. Dan jika kita lihat di dalamnya kosong, ya tidak ada apa-apa. Padahal itu adalah balon yang berisi udara. Makanya udara tidak terlihat dan kita tidak bisa menyentuhnya ya, karena udara itu merupakan benda gas. Dan ingat, gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah ya. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Kita lanjutkan anak-anak. Ayo mengamati. Sekarang beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Oke, kita lihat. Ada gambar gelas, di dalamnya berisi es. Ini mengandung gas apa tidak? Atau bukan gas? Ya, tepat sekali, bukan. Kita silang. Lalu ada anak sedang meniup balon. Ada anak sedang meniup balon. Di situ mengandung gas apa tidak? Ya, tepat sekali, mengandung gas. Lalu berikutnya ada gambar tumpukan pasir pantai. Di situ mengandung gas apa tidak anak-anak? Ya, tepat sekali, tidak mengandung. Kita beri tanda silang ya di situ. Lalu berikutnya ada anak sedang meniup kantong plastik supaya mengembang. Mengandung gas apa bukan gas ya? Ya, tepat sekali, mengandung gas. Lalu berikutnya, wow, kopi. Yang kita tanyakan adalah gelasnya dan isinya. Itu termasuk atau mengandung gas apa bukan gas? Bukan gas, kita kasih silang. Ini benda cair ya, seperti ini ya, benda cair. Lalu ban berisi angin. Iya, tepat sekali, mengandung gas. Kita lanjutkan untuk memahami lebih jauh lagi mana yang gas dan mana yang bukan. Silakan perhatikan di layar anak-anak. Ada es lagi berisi air dan es batu. Apakah mengandung gas di situ? Tidak. Karena di situ adalah air, jadi benda cair. Lalu berikutnya ada gambar apa? Boneka. Ya, boneka itu benda gas atau bukan? Bukan. Boneka adalah benda padat. Lalu baju jelas sekali, baju adalah benda padat. Jadi kita silang. Lalu yang terakhir, botol. Botol itu, iya tepat sekali, botol itu berisi udara. Karena di situ terlihat botolnya kosong ya, tidak ada isinya. Jadi kalau kosong tidak terlihat, isinya adalah udara. Udara adalah benda gas. Seperti itu anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan, yuk kita lanjutkan. Anak-anak sudah tahu ya, benda padat, cair, gas, sudah tahu ya. Kita lanjutkan, perhatikan tabel perkalian berikut. Kita hari ini mempelajari tentang perkalian, tetapi perkaliannya ada di dalam tabel. Ya, silahkan dilihat di layar, sudah muncul ya. Ini adalah tabel perkalian ya anak-anak ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Di atas, perhatikan ya, ditunjuk Pak Bobi ya, ada lingkaran berwarna merah ya, di situ di layar berjalan ya. Ini ada angka 0, di sini ada tanda kali ya, tanda kali.
ada angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu yang ke bawah juga sama, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namanya tabel perkalian, berarti di sini untuk memudahkan kita dalam menghitung perkalian. Misalkan 1 ya. Perhatikan Pak Bobi, perhatikan di layar yang ada merah-merahnya. 1 dikalikan 5. Berarti kita jalan ke samping sampai ketemu di bawahnya 5 di sini. Ya, ketemu di sini. 1 dikali 5 hasilnya 5. Ini hasilnya ya. Di sini hasilnya. Lalu lagi 3, kita uji coba. Dikalikan 2. 3-nya di sini, 2-nya dari atas. Bertemu di mana ya? Kita jalan. Oh, bertemunya di sini. Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6. Lagi, kita coba lagi. 4 dikali 3. 4-nya di samping, 3-nya dari atas. Bertemu di mana? Yuk kita cari, jalan. Iya, ketemunya di sini. Jadi 4 dikali 3 adalah 12. Anak-anak, nanti anak-anak bisa membuat tabel perkalian dan anak-anak bisa mempraktekannya bagaimana cara menggunakan tabel perkalian. Jadi anak-anak nanti harus membuat tabel perkalian di buku ataupun di kertas boleh, dibantu oleh orang tua ya boleh, digunakan untuk apa? Mempermudah dalam menghitung perkalian. Jadi tabel perkaliannya bisa meniru di layar anak-anak semuanya ini. Jadi anak-anak bisa meniru tabel perkalian yang muncul di layar. Silahkan. Dan anak-anak cara menggunakannya seperti yang Pak Bobi ucapkan tadi, yang Pak Bobi praktekkan tadi, bahwa jika ada soal 5 dikali 3, 5 di sini, 3-nya di atas, 5 samping dan 5 atas. Bertemu di mana? Yuk kita jalan. Oh, di sini 3 ke bawah sampai sejajar angka 5. Oh, bertemunya di sini. Jadi 3 dikali 5 atau 5 dikali 3. Maaf, 5 dikali 3 hasilnya 15. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak nanti bisa mempraktekannya sendiri. Ya, kita lanjutkan. Tentang tabel perkalian sudah jelas, anak-anak silahkan nanti membuat dan digunakan untuk menghitung ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk di contoh berikutnya. Ya, perhatikan. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Perhatikan anak-anak, di sini ada angka 16. 16 ini adalah hasilnya. 2 dikali titik-titik hasilnya 16. 2 dikali berapa kira-kira? 2 dikali berapa biar hasilnya 16? Yuk, kita isi. Berapa? Ya, tepat sekali. 2 dikali 8 hasilnya 16. Lalu berikutnya ada titik-titik dikali 4 hasilnya 16. Berapa ya? Titik-titik dikali 4 hasilnya 16. Berapa kali berapa? Ya, tepat sekali. 4 dikali 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Lalu ada lagi titik-titik dikali 16 hasilnya 16. Berapa ya anak-anak? Hasilnya kok bilangan itu sendiri ya? Berarti seperti sifat yang kita pelajari kemarin, bila bilangan itu dikalikan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Maka pasti di sini dikalikan angka 1. Tepat sekali. Lalu ada lagi 16 kali titik-titik hasilnya 16. Loh, kok muncul lagi? Berarti sama jawabannya ya. Jawabannya 1. Seperti yang kita pelajari kemarin, jika suatu bilangan dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, ingat-ingat loh itu ya anak-anak ya. Bilangan dikalikan 0, dikalikan 1, anak-anak harus ingat ya, jangan lupa. Lalu berikutnya 3 dikali titik-titik, yuk 3 dikali titik-titik hasilnya 24. Berapa ya? 3 dikali 8. Lalu 6 dikali titik-titik hasilnya 26. 6 dikali 4. Lalu berikutnya titik-titik dikali 3 hasilnya 24. Berapa? Kita ini yang pertama tadi sudah ada ya, 3 berarti berapa ini? Iya, tepat sekali 8. Dan yang terakhir 24 dikali titik-titik hasilnya 24. Maka jika hasilnya bilangan itu sendiri pasti dikalikan
1. Ya, tepat sekali anak-anak. Yuk, perhatikan lagi berikutnya. 4 dikali titik-titik hasilnya 32, pasti dikalikan 8 ya. Lalu titik-titik dikali 4 hasilnya 32. Ingat 4 dikali berapa biar 32 tadi? 8. Jadi 8 dikali 4 sama dengan 4 dikali 8. 8 dikali 4 dan 4 kali 8 itu hasilnya sama. Lalu berikutnya titik-titik dikali 32 hasilnya 32. Loh, kok yang muncul bilangan itu sendiri? Pasti dikalikan 1. Tepat sekali. Lalu 32 dikali titik-titik hasilnya 32. Pasti dikalikan berapa lagi? Jika bilangan itu sendiri hasilnya dikalikan 1 lagi. Dan untuk anak-anakku semuanya lebih mudah dalam mengerjakan ini jika anak-anak sudah membuat tabel perkalian. Jika anak-anak tadi sudah membuat tabel perkalian, maka dalam mengerjakan ini tidak sulit. Anak-anak tinggal mencari di tabel perkalian sudah ketemu. Jadi anak-anak harus membuat tabel perkalian ya nanti, lalu digunakan untuk mengerjakan di tugas hari ini. Ada 3 tugas ya anak-anak, hanya ada 3 soal saja untuk hari ini dan silakan dikerjakan. Ya anak-anak, Pak Bobi rasa cukup ya, Pak Bobi rasa cukup materi hari ini. Sekian, terima kasih. Tetap selalu jaga kesehatan, jika keluar rumah pakai masker, dan ingat selalu makan makanan yang bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.